Pemirsa, penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan mengkhawatirkan dan juga mengancam para peternak di sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian apa asal muasal penyakit mulut dan kuku pada hewan ini menyebar di Indonesia? Kemudian apa dampak yang dirasakan secara khusus bagi peternak dan juga secara umum bagi masyarakat Indonesia? Lebih jauh, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menangani wabah PMK ini? Saya Muhammad Irsal akan mengajak Anda berbincang bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Sujayana MM. Tapi sebelumnya, simak dulu tayangan berikut ini untuk Anda. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum melaporkan bahwa penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak di Jawa Barat menurun signifikan. Namun Pemprov Jabar akan terus menggenjot vaksinasi pada hewan ternak. Pada tahap awal, vaksin yang telah didistribusi ke kabupaten kota sebanyak 121.200 dosis dan hingga saat ini berdasarkan laporan yang masuk telah divaksinasi sebanyak 97.542 ekor atau sebanyak 80,48%. Selain vaksinasi, UU Ruzanul Ulum juga mengungkapkan bahwa upaya menekan penyebaran PMK dilakukan dengan screening hewan ternak yang didatangkan dari luar Jabar. Dengan demikian, tim Satgas Penanganan PMK yang dibentuk sebelumnya masih beroperasi. Setelah Hari Raya Idul Adha, Pemprov Jabar tidak menerima laporan negatif terkait hewan kurban. Ibadah kurban selama Idul Adha terpantau aman dan lancar. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa kondisi PMK pada hewan sapi cukup mempengaruhi pelaksanaan ibadah kurban pada tahun ini. Berdasarkan laporan yang diterima, jumlah total hewan kurban seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing tahun 2022 sebanyak 167.145 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 219.536, terjadi penurunan penyembelihan hewan kurban sebanyak 24%. Dari jumlah tersebut, hewan sapi yang disembelih sebanyak 46.800 ekor atau menurun 31% dari tahun sebelumnya yang mencapai 68.167 ekor. Namun hewan kurban domba, kambing, dan kerbau mengalami peningkatan meski dengan jumlah yang tidak cukup besar. Pemotongan hewan kurban untuk ternak domba sebanyak 118.248 ekor atau naik 2%. Kambing sebanyak 40.718 ekor atau naik 18%, dan kerbau sebanyak 631 ekor atau naik 15%. Menurut Wagub Jabar, saat Hari Raya Idul Adha tidak ada hal-hal yang mengecewakan. Semuanya berjalan dengan lancar meskipun ada PMK, tapi tetap lancar. Masyarakat tidak kekurangan daging dan hewan ternak untuk berkurban. Tercatat per tanggal 28 Juli 2022, PMK telah menyebar di 27 kabupaten atau kota, 347 kecamatan, dan 808 desa, kelurahan di Jabar. Jumlah ternak tertular 50.836 ekor dengan perincian 34.086 ekor sapi perah, 14.962 ekor sapi potong, 422 ekor domba atau kambing, dan 1.366 ekor kerbau. Pasca penanganan yang telah dilakukan hingga 28 Juli 2022, tersisa kecamatan yang masih ada kasus PMK 185 kecamatan atau 53,3%, 331 desa atau 40,9%, serta kasus aktif pada ternak sebanyak 15.156 kasus atau 50%. Dan pemirsa, seperti janji saya akan mengajak Anda berbincang bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Sujayana MM. Pak Arifin boleh bergabung bersama kami. Pak Arifin, kumaha damang Pak Arifin? Assalamualaikum, Kang Irsal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Ya, Pak ya? Baik, saya sehat. Alhamdulillah. Pak Arifin, Indonesia sedang dihadapkan dengan wabah penyakit mulut dan kuku. Memang secara pengertian penyakit mulut dan kuku, menyerang mulut dan juga kuku. Tapi sebagai bahan edukasi kepada masyarakat lebih luas, bagaimana atau apa penyakit mulut dan kuku pada hewan ini, Pak Arifin? Ya, jadi Kang Irsal ya, yang namanya penyakit mulut dan kuku ini di Indonesia itu sebenarnya sudah bebas. Oke. Tahun 95
Jadi kalau kita ngitung sekarang ini hampir 30 tahun ya. 30 tahun kita mulai terserang lagi. Dan itu adalah salah satu penyakit yang memang menyerang ruminansia besar. Yang berkuku 2, yaitu sapi. Sapi itu sapi perah, sapi potong, kerbau, dan juga domba. Termasuk salah satunya babi. Nah, jadi itu adalah berasal dari virus yang tadi menyerang, yang paling kelihatan secara gejala klinis menyerangnya itu adalah ke mulut, kemudian ke kuku bisa lepuh, tapi gejala klinis lain ada pada posisi panas. Seperti kalau kita mah COVID lah kan kemarin, kan gitu ya, COVID pun juga demam. Nah ini pun juga sama, si sapi itu juga, atau tadi ruminansia besar ini juga bisa merasakan panas. Jadi kalau kita pakai termometer gun gitu, itu pasti kelihatan panasnya 39, 40, sama lah kan gitu. Dan Jawa Barat adalah yang terdampak kedua, Pak. Setelah Jawa Timur dan Aceh. Jadi Jawa Timur dengan Aceh itu adalah daerah yang paling pertama ditetapkan wabah penyakit mulut dan kuku ini oleh Kementerian Pertanian. Nah, jadi kondisinya waktu itu sekitar tanggal 5-6 Mei lah kan gitu. Nah, dan yang namanya penyakit mulut dan kuku punya sifat itu penularannya sangat masif, cepat. Dan sifatnya memang sebenarnya sama-sama COVID begitu ya? Sama lah, ini pokoknya COVID tapi di ternak versi binatang gitu. Begitu ya? Versi ternakan gitu. Nah, dan kemudian tingkat kenyeriannya itu, kalau si hewannya bisa ngomong gitu, si ternaknya, itu teh 100%. Karena apa? Mungkin kalau manusia kayak ngilu, meriang, demam, pokoknya dan sebagainya. Itu teh tingkat kenyeriannya dari hasil ini ya, analisisnya 100%. Tapi tingkat kesembuhannya itu pun juga sebenarnya baik. Dan tingkat kematiannya, kalau untuk yang dewasa itu hanya sekitar mungkin hanya 20-25%. Tapi untuk yang muda, yang pedet tuh, yang anak, itu mereka bisa juga sampai 70-75%. Nah, jadi kalau secara 100% kemungkinan secara pemikiran awam sangat sulit untuk sembuh karena 100% untuk yang muda. Untuk yang muda, tingkat kesembuhan. Tapi kalau untuk kenyerian, tingkat nyerinya, makanya kalau nyeri itu si kuku aja sampai lepuh kok. Ya, sampai lepuh. Kemudian mulut itu Kang Irsal, kalau di lidah kita itu kan ada yang lapisan putihnya kasarnya, tuh, yang kasarnya, itu teh sampai coplok, Pak. Nah, kayak ibaratnya minum air panas melepuh begitu. Melepuh kan gitu. Nah itu teh sampai begitu. Nah jadi PMK ini memang penyakit yang memang ya itu tadi tingkat penularannya cukup masif. Kemudian juga tadi kenyeriannya bisa sampai 100%, tapi tingkat kesembuhan untuk yang dewasa dia cukup tinggi, jadi bisa 80%-an gitu, tapi untuk yang muda tingkat kematiannya bisa sampai 50-70%. Nah, jadi itu. Nah, Jawa Barat itu terkena setelah ditetapkan Jawa Timur dengan Aceh, kemudian Jawa Barat ini ada laporan. Karena untuk ternak ini ada yang namanya sistem informasi kesehatan hewan, namanya ISIKNAS. Jadi informasi sistem kesehatan hewan nasional, kepunyaannya Kementerian Pertanian. Jadi kalau peternak dia punya ternak itu bisa memasukkan, mengupload ke ISIKNAS tersebut, hewan saya sakit atau apapun hewan sakitnya. Apapun sakitnya, nanti itu akan diverifikasi oleh Balai Veteriner. Balai Veteriner itu semacam laboratoriumnya. Kalau di kita mah seperti yang biasa meriksa Labkesda, yang begitu kan gitu. Nah, tahunnya setelah ditetapkan di Jawa Timur, tanggal 5, tanggal 6 kalau nggak salah, Mei, itu ada yang melaporkan Jawa Barat ada ternak yang mempunyai gejala klinis seperti itu. Nah, kemudian diceklah oleh Balai Veteriner Subang, kebetulan ada di Subang, miliknya Kementerian Pertanian. Iya, pas turun kita ke Subang, diambil sampel darahnya, sekitar tanggal 9, tanggal 10, keluar hasilnya positif.
Oke, Nah, jadi saya potong dulu Pak Kadis. Kalau tadi Anda menyebutkan pada 1959 itu sebenarnya ada, terus kemudian dinyatakan aman dari PMK, terus kemudian sekarang muncul lagi. Apa pemicunya Pak Kadis? Ya, kita tidak tahu pemicunya seperti apa, urusannya itu di pusat, tapi kan kita yang terkenanya nih. Jadi yang terkena tadi Jawa Timur, kemudian Aceh, kemudian karena penularannya tadi dari mobilisasi ternak, Jawa Barat jadi kena kan gitu. Nah itu cepat. Bayangin aja dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, karena bisa airborne juga. Oh, airborne. Airborne juga, dan airborne-nya itu bisa sampai dengan puluhan kilometer gitu. Nah ini yang memang si PMK ini sangat-sangat ditakuti oleh masyarakat, khususnya peternak. Karena memang tadi sifat penularannya yang cukup masif kan gitu. Saya mau lebih menelisik ke dampaknya. Ketika tadi Pak Arifin juga mengatakan bahwa manusia bisa membawa virus yang menularkan medianya. Nah, kalau masyarakat yang ternyata memang memakan daging, tapi masyarakat belum mengetahui bahwa daging yang kita makan itu sudah terjangkit terlebih dahulu, karena memang kita tahunya kan dari April ya. Sebelum April bisa jadi itu virus sudah ada begitu. Nah, bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika masyarakat kadung atau terlanjur makan daging yang memang terjangkit penyakit mulut dan kuku? Iya. Tadi saya lupa. Sifat dari penyakit ini tidak zoonosis. Zoonosis itu tidak menular kepada manusia. Ya, jadi aman. Sebenarnya kalau satu hewan itu kemudian sudah terkena, kemudian dipotong, bersyarat ya, kalau Islam kan tetap harus dipotong masih hidup. Kemudian dikonsumsi dagingnya asal dengan perlakuan. Perlakuannya tidak dimakan mentah. Tapi kalau direbus, kemudian dipanaskan, itu aman. Tidak menjadi masalah. Baik, kan? Ini yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya para peternak perlu pendampingan khusus oleh para dokter hewan atau seperti apa? Apakah memang juga mereka sebenarnya sudah menjalani pelatihan kesehatan bagi hewannya itu sendiri, Pak Arifin? Jadi di setiap kita hampir di semua kabupaten kota se-Jawa Barat ini punya sekitar dari mulai medik, paramedik, dokter hewan, itu ada sekitar 800 sampai 900 orang tersebar di 27 kabupaten kota. Itu mereka ada di dinas, ada di poskeswan. Jadi kita punya puskesmas, di hewan pun juga ada pos kesehatan hewan. Hanya memang tidak sebanyak yang puskesmas kan gitu. Poskeswan itu biasanya ada satu kecamatan satu, ada yang satu mewilayahi 2-3 kecamatan atau berapa kan gitu, tergantung dari kabupaten kotanya. Tapi para petugas itu ada di masing-masing poskeswan itu. Jadi mendekati kepada para yang peternak yang punya ternak, dan mereka bisa melaporkan, dan itu biasanya sudah terjadi komunikasi itu. Jadi manakala kemudian ada yang sakit itu diupload saja. Hanya memang yang kita harus pahami, Jawa Barat itu adalah daerah konsumen, bukan daerah produsen yang memang cukup tinggi. Kebutuhan kita untuk sapi itu mungkin sampai 70% masih dari luar. Jadi kalau kemudian Jawa Barat terkena sampai ke 27 kabupaten kota, wajar. Karena memang mobilisasi dari daerah yang terdampak ke sininya cukup tinggi. Apalagi ini terjadinya kemarin itu adalah pada posisi di Idul Adha. Menjelang Idul Adha, dan kebutuhan sapi untuk Idul Adha termasuk domba kita itu ketergantungannya sangat tinggi. Baik, Pak Arifin, kita tahan dulu, lebih jauh kita akan bicara soal itu. Kemudian apa dampak yang dirasakan secara khusus bagi peternak dan juga secara umum bagi masyarakat Indonesia. Tapi jangan dijawab dulu, karena pemirsa kita ini berada di Gedung Sate, di mana ini salah satu gedung pemerintahan Jawa Barat. Saya boleh ikut berkeliling-keliling, Pak Arifin? Ya, ini gedung yang heritage, dan kemudian gedung karena saya lama berkantor di sini. Jadi sebelum saya pindah ke Dinas Peternakan, saya tuh hampir 5 tahun di sini. Baik. Di mana? Di Gedung Sate. Jadi ini gedung yang memang harus dikunjungi, harus juga dipelihara, karena ini menjadi asetnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baik, kita boleh keliling-keliling Pak Arifin ya? Mangga. Monggo. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang PMK,
PMK itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi bagaimana penyebarannya di Jawa Barat? Sejak kita deteksi di Jawa Barat sejak tanggal 6 Mei 2022 di salah satu kabupaten di Jawa Barat, memang ini menjadi satu masalah buat di peternakan di Jawa Barat, karena kita sudah lama sekali tidak berhubungan dengan PMK. Kita sudah pernah, bangsa Indonesia, negara Indonesia itu sudah dibebaskan sejak PMK itu sejak tahun 2020. Dengan tingkat penyebaran yang sangat masif di peternakan, di peternak sapi, baik itu sapi perah maupun sapi potong, ini menjadi satu permasalahan buat kami di Jawa Barat. Sebagai contoh, pada saat tanggal 6 Mei kita deteksi, itu ternyata itu hanya dalam jangka waktu 1-2 hari itu 100 ekor sapi terinfeksi di dalam kandang. Itu yang menjadi, dengan tingkat penyebaran yang sangat masif seperti itu, dengan tingkat morbiditas yang tingkat angka kesakitan yang sangat tinggi, itu menjadi salah satu hal yang perlu kita mitigasi secara cepat. Tapi permasalahan lainnya adalah dengan tingkat keberadaan obat-obatan, dan memang pada saat itu memang kita tidak siap lah secara sarana. Karena apa? Karena kita sudah sangat lama tidak berhubungan dengan PMK, sedangkan pada saat ini sekarang dengan tingkat penyebaran yang begitu masif, dengan begitu cepat, dengan begitu terlebih pada saat itu kita dihadapkan pada Hari Raya Idul Adha, di mana lalu lintas hewan dari arah timur ke arah barat, ke arah Jawa Barat itu juga meningkat, sehingga penyebaran itu bisa dikatakan pada saat itu hampir bisa dikatakan kita kebingungan lah. Dalam artian kita memang kebingungan, dalam arti dengan tingkat penyebaran yang begitu cepat, kemudian lalu lintas juga tidak bisa kita tahan, itu menjadi satu permasalahan besar buat kita. Tapi ya alhamdulillah, berkat kerjasama teman-teman dari kabupaten kota di bawah kepemimpinan kepala dinas kita, kemudian dengan arahan-arahan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, pimpinan kepala daerah kita, kita bisa sedikit demi sedikit kita bisa mengatasi hal itu secara baik dan benar lah. Insya Allah kita pada saat ini masih dalam track yang benar. Angka kesakitan yang sampai, kalau misalkan kita bicara angka, sejak tanggal 6 Mei kita hampir 62.000 kasus yang ada di Jawa Barat di PMK. Tapi alhamdulillah berkat kepemimpinan dari pimpinan kita, saat ini posisinya hanya tinggal 4.000 lagi, dan mungkin harapannya sedikit demi sedikit itu juga semakin akan lebih mudah kita kendalikan. Kalau misalkan kita bicara tentang penyakit mulut dan kuku itu banyak menyerang kepada hewan-hewan ternak yang berkuku belah. Seperti kita ketahui, ada beberapa hewan ternak yang memang dipelihara oleh masyarakat yang sifatnya berkuku belah yang terinfeksi oleh PMK. Kasus-kasus di Jawa Barat ada yang terkena kepada sapi, baik itu sapi perah maupun sapi potong. Kemudian ada juga yang menyerang kepada kerbau. Ada beberapa peternak kerbau yang ada di Kuningan, Cibingbing Kuningan, itu terserang juga oleh PMK. Kemudian ada juga ternak domba dan kambing. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang ternak domba dan kambing, gejala yang ditampakkan, gejala yang diperlihatkan, gejala klinis yang kita temui di lapangan itu sifatnya sangat ringan lah, mild. Sehingga
itu menyulitkan kami terus terang. Itu menjadi salah satu faktor risiko bagaimana penyebaran PMK menjadi agak sulit untuk di Jawa Barat. Karena apa? Karena kita punya potensi kambing dan domba yang sangat besar. Ada sekitar 7 juta, 8 juta ternak domba yang dipelihara oleh masyarakat. Sedangkan gejala yang ditampakkan itu sangat ringan. Seperti halnya pada penyakit virus lainnya lah, kita belajar pada penyakit virus seperti misalnya COVID gitu. Titer antibodi atau respon antibodi yang dihasilkan ketika ketika ternak atau individu yang terkena penyakit virus itu akan timbul antibodi yang berupa pertahanan ya. Alhamdulillah, subhanallah gitu ya. Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna, sehingga ketika ada agen infeksi masuk itu bisa menimbulkan tubuh kita secara otomatis memberikan respon itu yang diukur. Jadi antibodi timbul biasanya pada angka 10 sampai 14 hari lah. Dalam jangka waktu 10-14 hari biasanya virus itu akan bisa diatasi oleh tubuh kita sendiri. Tinggal kita bagaimana memperbaiki kondisi tubuh fisik. Misalnya luka-luka akibat adanya, biasanya kan kalau misalkan PMK itu gejalanya ada semacam erosi pada gusi ya, sehingga si sapi itu selalu mengeluarkan ludah dalam jumlah yang sangat besar gitu ya, ada hipersalivasi. Kemudian si ternak juga ada tanda-tanda kepincangan karena apa? Di bagian kukunya itu ada infeksi. Akibat itu biasanya ada kalau misalkan di dalam tubuhnya itu sudah diatasi oleh antibodi yang dihasilkan sebagai respon infeksi virus, mungkin kita tinggal perbaikan luka-lukanya saja yang di bagian luar. Itu yang kita upayakan sebetulnya. Bagaimana memperbaiki kondisi tubuh sehingga yang pertama dengan tadi bantuan obat-obatan, yang pertama adalah bagaimana si hewan itu mampu merespon infeksi itu dari dalam tubuhnya sendiri. Kemudian kita bagaimana memperbaiki luka-luka yang ada akibat dari infeksi virus itu. Itu yang kita upayakan. Kemudian dari PMK yang kita alami sekarang, kita belajar banyak. Karena kita dengan jarak yang sangat jauh dari angkatan 80-90-an yang dulu pernah mengalami PMK, kita akhirnya sekarang harus membuka buku lagi, kemudian kita bisa belajar lagi. Kemudian ada beberapa hikmah sebetulnya yang bisa kita ambil dari pengalaman PMK ini, yaitu bagaimana pewilayahan pemeliharaan ternak itu menjadi sangat krusial. Kondisi-kondisi di lapangan dengan bergabungnya, dengan bersatunya sistem pemeliharaan antara ternak potong kemudian dengan ternak perah itu ternyata sangat berdampak sangat banyak sekali. Mungkin kita di masa yang akan datang atau di beberapa tahun yang akan datang kita harus coba mengevaluasi lagi. Bagaimana pewilayahan ternak, pemeliharaan antara di mana ternak perah, kemudian di mana ternak potong, kemudian di mana ternak kambing dan domba, itu mungkin menjadi satu PR yang ditinggalkan, yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian ini, dari kejadian PMK ini. Beberapa kasus di lapangan dengan bergabungnya, dengan bersatunya, kemudian dengan tidak adanya pewilayahan ternak, itu kasus semakin begitu cepatnya menyebar di peternakan yang ada di Jawa Barat. Ini kemudian ya seperti kita tahu lah, kalau misalkan proyeksi pemeliharaan ternak potong yang ada di Jawa Barat itu lebih proyeksinya kepada Idul Kurban gitu kebanyakan, bukan kepada breeding, bukan kepada bagaimana menghasilkan anak atau tidak. Dengan proyeksinya lebih banyak kepada Idul Kurban, lalu lintas itu akan banyak terjadi.
Karena biasanya peternak-peternak kita mengambil bakalan-bakalan itu dari wilayah timur, kemudian dibesarkan di sini untuk dijual pada hari raya kurban. Akibatnya tidak adanya pewilayahan itu, peternak yang berproyeksi kepada penggemukan itu ada di sekitar lokasi sapi perah. Sehingga infeksi itu lebih, sedangkan sistem pemeliharaan sapi perah yang memang secara umum dipelihara itu memang berdempetan, kemudian memang secara koloni dan segala macam, menyebabkan infeksi di peternakan sapi perah itu lebih cepat menyebar. Akibat kedatangan yang didatangkan, ya bukan, kita tidak menyalahkan salah satu pihak atau pihak yang lain, tapi itu menjadi salah satu faktor bagaimana penyebaran PMK di Jawa Barat itu secara cepat terjadi. Itu yang kita pelajari. Mungkin kita bisa membuka kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, atau bagaimana, di mana kemudian pewilayahan untuk sapi perah, sapi potong, kemudian ternak domba, dan kemudian kita ajari secara kita ajari peternak untuk bagaimana melakukan biosecurity. Sebetulnya biosecurity itu kan sebetulnya hanya sangat bisa diupayakan secara mandiri. Tapi bagaimana pemahaman tentang biosecurity itu harus dipahamkan kepada peternak. Bagaimana menjaga lalu lintas, bagaimana menjaga kedatangan ternak yang baru, bagaimana menjaga kedatangan tamu dari pengunjung, kemudian bagaimana membawa ternak, kemudian itu adalah hal-hal teknis yang bisa kita ajarkan secara mandiri, sehingga peternak secara mandiri itu bisa mengupayakan. Kemudian yang berikutnya adalah selain tadi dengan biosecurity yang bisa diupayakan oleh peternak, juga dengan kondisi sekarang adalah bagaimana kita melakukan cakupan vaksinasi. Karena seperti halnya kita belajar dengan COVID lah. Kita belajar dengan COVID. Dengan tingkat infeksi penyebarannya yang begitu masif pada saat 1-2 tahun yang telah kita lalui, kita bisa belajar bahwa dengan cakupan vaksinasi yang semakin besar, semakin luas, itu bisa membuat protektivitas atau daya tangkal di lapangan itu menjadi semakin tinggi. Jadi bagaimana kita memvaksin hewan-hewan rentan yang ada di lapangan. Hewan rentan yang saya maksud adalah sapi, kerbau, kambing, domba. Kemudian yang rentan untuk dilalu lintaskan, karena biasanya sepanjang yang kita alami di Jawa Barat, kasus PMK yang ada di lapangan biasanya berawal dari lalu lintas yang memang tidak dikendalikan. Itu mungkin yang hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian yang terkait dengan vaksinasi lagi, mungkin bisa saya sampaikan bahwa kita mendapatkan itu menjadi salah satu program nasional, program pemerintah Republik Indonesia terkait dengan bagaimana memvaksin hewan-hewan rentan yang ada di Jawa Barat. Kita mendapat kiriman vaksinasi dari dropping dari pemerintah pusat itu sekitar 247.000. Alhamdulillah, dari 247.000 itu kita beberapa wilayah-wilayah yang memang padat populasi itu kita lakukan vaksinasi di sana, sehingga protektivitas lapangan untuk menjaga jangan sampai penularan itu terjadi itu bisa kita kendalikan. Itu mungkin salah satu faktor penghambat bagaimana hari ini kita bisa katakan bahwa PMK bisa kita kendalikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang ada di lapangan, terutama yang sangat dengan tanpa kenal lelah melakukan tindakan-tindakan di lapangan, baik itu berupa pengobatan terhadap hewan-hewan rentan yang dimiliki oleh peternak maupun dan kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada yang berikutnya adalah kepada Bapak Menteri Pertanian. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia kemudian diwakili oleh Pak Menteri Pertanian yang telah memberikan alokasi vaksin yang cukup besar kepada Jawa Barat. Kemudian saya juga
sangat hormat sekali kepada Bapak Gubernur dan Bapak Pimpinan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang telah membimbing kami, memberikan arahan-arahan kepada kami sehingga pengendalian PMK di Jawa Barat itu bisa terkendali, dan insya Allah beberapa tahun yang akan datang, meskipun sulit kita sebutkan sulit untuk kita untuk menjadi 0 kasus, tapi insya Allah PMK ini akan semakin mudah kita kendalikan lah. Berbagai macam pihak, kemudian berbagai pihak itu juga kita sudah koordinasi sehingga pengendalian PMK ini bisa lebih terkendali, bisa lebih terkoordinir, bisa lebih terstruktur, dan kemudian bisa lebih komprehensif gitu di lapangan. Insya Allah harapan kita mudah-mudahan PMK ini sedikit demi sedikit bisa kita kendalikan, sehingga harapannya mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang itu menjadi, ya mudah-mudahan harapan kita sama-sama, kita jangan sampai kembali lagi mengalami kejadian seperti ini. Ini cukup sekali terjadi dalam kehidupan kita. PMK ini cukup pada tahun-tahun sekarang saja, tidak untuk tahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai lagi anak cucu kita juga mengalami hal yang sama, karena dari kerugian yang kita taksir juga, dari kerugian yang dialami peternak itu juga kemungkinan sangat-sangat besar lah. Jadi mari kita belajar sama-sama dengan kejadian kasus ini. Kita belajar sama-sama, mari kita bergandengan tangan, mudah-mudahan PMK ini akan lebih cepat hilang dari bumi Pasundan atau dari Jawa Barat, dan lebih luasnya lagi kepada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.